Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mechato Sofia, NIM D0A01874. Di sini Sofi ingin menunjukkan ke kalian bagaimana cara mengolah telur asin. Bahannya simpel banget. Yang pertama ada tumbukan bata merah yang sudah diuleni, yang kedua garam kristal atau bisa menggunakan garam dapur, dan yang terakhir dan paling utama adalah telur bebek atau telur ayam. Nah, sebelum memasuki proses pengolahan, sangat penting untuk membersihkan kotoran yang menempel pada telur. Bisa menggunakan air biasa atau air hangat. Namun, untuk hasil yang lebih maksimal, gunakan air hangat sambil digosok dengan amplas. Kemudian dikeringkan menggunakan lap atau tisu. Tapi di sini, Sofi hanya menggunakan air mengalir dan spons besi. Intinya, teman-teman semua harus memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran yang menempel pada telur. Sudah bersih kan? Yuk masuk proses berikutnya. Nah, Sofi sudah dihadapkan bahan-bahan untuk pembuatan telur asin. Pastikan tekstur tumbukan bata merahnya sudah seperti lumpur basah ya, agar mempermudah proses penyelimutan lumpur ke telur dan mempercepat proses penyerapan garam ke telur. Nah, pertama-tama masukkan garam kristal atau garam dapur tadi ke dalam lumpur bata. Kemudian, aduk-aduk hingga rata. Perbandingan antara garam dan serbuk batu bata adalah 1:4, yang dimana garam merupakan 1 dan batu bata adalah 4. Maksudnya adalah garam mengisi 25% dari komposisi adonan, sedangkan serbuk batu bata mengisi 45% dari seluruh adonan. Pastikan adonan lumpur tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah ya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi lama proses pengasinan dan mempengaruhi kemudahan kita dalam proses penyelimutan telur asin dengan adonan. Setelah adonan merata, kita siapkan tempat atau wadah lain untuk menyimpan telur diasinkan. Kalau Sofi sendiri, Sofi menggunakan wadah astor. Yang pasti, teman-teman menggunakan wadah yang memiliki tutup, agar ketika proses penyimpanan tidak terjadi proses penguapan. Sebelum kita meletakkan telur ke dalam wadah, lapisi dasar tempat penyimpanan tersebut menggunakan adonan lumpur yang tadi, agar kita dapat memastikan bahwa telur yang akan disimpan nanti akan terselimuti dengan lumpur dengan baik. Kita harus menjaga kelembapan di dalam ya teman-teman. Nah, telur udah gak kelihatan kan? Semua sudah tutupi dengan lumpur. Terus, kita tutup aja dan siap disimpan. Setelah telur mengalami proses penyimpanan selama 12-14 hari, telur akan berubah seperti ini. Lumpur di sekitarnya akan mengering. Kemudian, jangan lupa untuk dicuci ya sebelum direbus. Jadi ini keadaannya masih mentah, belum matang. Nah, telur asin bisa dikatakan asin jika sudah melalui proses perebusan. Tada! Telur sudah bersih dan siap direbus. Yuk kita ke kompor. Siapkan air mendidih di dalam panci. Rebus selama 20 menit ya. Oh ya teman-teman, tadi air rebusannya kurang. Jadi Sofi tambahin lagi. Hehe.